Ya, siapa sih yang tidak ingin hidup enak, tinggal di kota besar, suaminya kaya. Oh, kelihatan tuh, suami dulu kan, kelihatan kan. I've been out in the woods getting lumber. Ada hal yang ingin saya bicarakan, ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu masalah pernikahan beda bangsa. Atau gampangnya udah deh, kawin campur ya. Orang nyebutnya paling enak tuh masalah kawin campur. Jadi kalian jangan berpikir bahwa menikah dengan bule atau orang asing, bukan orang Indonesia, itu pasti menyenangkan, itu pasti ya. Bayangannya setiap bule itu kaya, terus kita tinggal di negaranya gitu kan, hidup mewah, hidup yang kayak yang orang-orang ibu-ibu lain pada pasang di foto-fotonya, berliburan ke sana kemari pakai mobil mewah, rumah mewah, apalagi ya, pokoknya segala sesuatu yang nampaknya tahu kan maksud saya lah ya. Tapi tidak semuanya seperti itu, teman-teman. Ini yang mau saya bahas ya, bahwa mau orang dari negara manapun, dari bangsa manapun, itu sama saja. Kalau itu memang sudah jodohmu dapat orang asing, bukan warga negara Indonesia, kalian memang punya cita-cita ingin menikah sama orang bukan orang Indonesia, apakah yang kamu sebut bule, atau mungkin ada yang punya cita-cita ya itu memperbaiki keturunan, Kak. Oke, ya nggak ada yang salah juga, orang punya keinginan kan. Orang kan ya bebas-bebas aja ya teman-teman. Memperbaiki keturunan, memperbaiki kehidupan, menolong keluarga, segala sesuatunya ya tampaknya baik. Tapi saya saya ingin mengingatkan sama kalian ya, namanya menikah seharusnya tujuan utamanya bukan untuk itu tadi, bukan perbaikan keturunan, memperbaiki kehidupan, membantu keluarga, apalagi ya, hidup di luar negeri. Seharusnya bukan itu, seharusnya bukan. Jadi orang menikah adalah karena ingin hidup bersama dengan pasanganmu, kemudian ya memperbaiki keturunan, mempunyai keturunan ya, kemudian yang paling penting adalah mencintai pasanganmu, dan pasanganmu itu juga mencintai kamu. Itu yang paling penting. Jadi bukan yang lain-lain itu tadi. Jadi kalau kamu punya pasangan, mau itu dari negara kita sendiri, maksudnya sama-sama orang Indonesia pun, kalau nggak saling mencintai juga untuk apa? Ya kan itu nggak akan berakhir, ya harapannya langgeng sampai kakek nenek, sampai ajal menjemput ya, sama-sama dipisahkan oleh maut gitu kan. Maksud saya sama-sama tuh bukan meninggal sama-sama, maksudnya kalian dipisahkan oleh maut, salah seorang dari kita memang diambil Tuhan ya. Itu kan seharusnya tujuan pernikahan adalah sampai maut menjemput. Tetapi kalau tujuannya bukan karena tujuan utama adalah menikah karena saling mencintai, saya tidak bisa membayangkan, karena di dalam sebuah pernikahan itu nggak segala sesuatunya tuh berjalan mulus, nggak segala sesuatunya seperti yang kita harapkan. Oke, dari sini saya akan menceritakan pengalaman saya ya. Dalam pengalaman saya menikah dengan orang Amerika ya, dan tinggal di Amerika, ya siapa sih yang tidak ingin hidup enak, kemudian tinggal di kota besar, suaminya kaya, mencintai, menyayangi. Siapa sih yang nggak mau seperti itu ya? Tetapi ternyata suami saya itu orang biasa-biasa aja, dan dia itu hanya seorang pekerja keras, bukan hanya ya, maksudnya oke, bukan berarti saya nggak bangga dengan pekerjaannya. Beliau adalah seorang electrician, atau kalau di Indonesia ya tukang listrik gitu loh. Nah, jadi saya mau
mau bilang apa? Apakah itu pekerjaan nggak bagus? Bagus, bagus, dan ya gajinya lumayan, tapi kan nggak seperti gambaran kalian kan, nikah sama orang asing, oh berarti gajinya besar, enggak. Ya standar, ya maksudnya ya biasalah seperti orang pada umumnya bekerja, ya memang sedikit lebih tinggi daripada pekerja yang non skill ya, karena electrician di sini kan dia ada pendidikannya, ada trainingnya, ada lisensinya, dia harus menempuh kayak kita tuh ya ada sertifikat yang harus dia ambil, harus lulus ini tuh ya, makanya memang gajinya ya sedikit lebih tinggi daripada pekerja biasa yang ya biasalah, tahu kan maksud saya, kerja biasa yang nggak membutuhkan sertifikat kayak gitu pasti sedikit lebih tinggi. Ya intinya hidup kami ya baik, tapi ya bukan mewah kayak yang kalian bayangkan itu ya, enggak, bukan. hidup kami ya baik-baik aja. Ada daun jatuh. Hidup kami baik-baik aja. Dan yang paling penting yang ingin saya share sama kalian adalah dia sangat mencintai saya dan saya mencintai dia. Yang paling penting itu, kita berdua itu saling mencintai. Jadi kalau ada apa-apa kerikil masalah-masalah ya kita akan kembali. Karena apa? Ya saling mencintai itu tadi. Kalau kalian tujuannya menikah adalah untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dan itu nggak tercapai, bisa-bisa kalian kan bete, pasti kan jadi kesel gitu ya. Kalau tujuannya bukan itu, karena memang saling mencintai, jadi apapun yang terjadi kita akan melalui bersama gitu. Dan begini ya, karena suami pekerjaan, ya balik lagi ya pengalaman saya, karena suami itu pekerjaannya adalah mengikuti di mana proyeknya itu ada, ya namanya tukang listrik kan, dia kan di tempat bangunan, orang bangun kemudian perusahaannya memasang instalasinya gitu. Jadi di mana ada proyek ya di situ kita ditempatkan gitu. Nah terus saya nggak bisa milih tempatnya, oh harus di kota besar, oh harus di tempat yang hangat, nggak bisa. 2 tahun pertama kita tinggal di Vermont itu state di Amerika, itu bagian utara, bagian utara itu udah perbatasan sama Kanada. Musim dinginnya panjang, 9 bulan musim dinginnya. Jadi kalau sekarang kita tinggal di South Carolina, udah sedikit turun ke bawah ya, dari tengah udah turun ke bawah. Di sini musim dinginnya hanya 3 bulan gitu pada umumnya ya kan 1 tahun kan 4 musim, ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Nah pada seharusnya kalau negara 4 musim dingin ya hanya 4 bulan, hanya 3 bulan. Tapi kalian harus tahu kalau kita yang tinggal di bagian utara itu jarang mataharinya tuh lama nyampe sana. Itulah kenapa musim dingin 9 bulan teman-teman itu nggak enak banget, nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena kita datang dari negara tropis yang sepanjang tahun adalah anget ya kan, itu masalahnya. Tapi apakah saya bisa protes? Ya nggak bisa, karena itu sudah pekerjaan suami, mau nggak mau ya kita ya harus ngikutin ya kan. Terus puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya habis 2 tahun itu dia dapat pekerjaan yang di tempat lebih hangat ya sekarang ini di South Carolina. Jadi jangan dibayangkan segala sesuatu tuh enak gitu teman-teman, enggak. Kita juga melewati ada masa-masa layoff itu pekerjaannya lagi berkurang gitu, pekerjaannya lagi nggak ada, jadi kayak diistirahatkan gitu loh para pegawainya. Jadi sempat nggak ada pekerjaan, ada sekian bulan gitu kan. Itu juga kita ngalamin gitu teman-teman. Tinggal di apartemen udah, tinggal di kontrakan rumah. Kalau di Indonesia kontrakan ya, kalau di sini sebutannya rent house. Ya memang sih ya bagus, cuman tetap aja kan nggak bebas ya, namanya bukan di rumah sendiri, bukan di tempat sendiri.
Kalau sekarang sih teman-teman, ya biarpun kayak gini di belakang hutan, rumahnya kecil, ya kan, kalian udah saya kasih tahu rumahnya kecil kan, tapi kan rumah sendiri, jadi kita lebih bebas mau ngapa-ngapain gitu kan. Kalian harus tahu, kalau di Amerika nggak kayak di Indonesia. Kalau kita tinggal di rent house atau di apartemen, kita tuh nggak bisa bebas gitu loh, mau masang gambar, masang paku, mau menanam sesuatu kan, nanti juga mau pindah lagi, ngapain mau nanam pohon kan, nanti juga ya bakal ditinggal ya. Tapi kalau udah di rumah sendiri kan, mau naruh ini, mau masang gambar, mau ganti bathroom, kamar mandinya mau dirubah, mau apa kan bebas. Itu maksud saya. Dan yang paling enak adalah nggak bayar nggak bayar kontrakan, nggak bayar per bulan kayak gitu. Ini suami tuh lagi kerja di hutan loh teman-teman, kelihatan nggak tuh di ujung tuh, sana tuh. Kembali lagi teman-teman, kalau kalian ingin menikah dengan bule, dengan apa ya, orang asing lah, nggak usah bule lah ya, tapi pengennya kok kayaknya nggak enak banget dia tinggal di luar negeri, lah itu tadi kalian harus pikirkan, kamu cocok nggak gitu dengan cuaca yang seperti itu, dingin kayak gitu kan. Nah ini udah mulai dingin nih. Kalau sekarang ini musim ya, di sini udah musim dingin, tapi karena kita tinggal di South Carolina, ada saat lumayan anget karena abis hujan jadi mendung. Nggak tahu nih musim dinginnya, kalau pas dingin banget sampai minus, di sini juga sampai minus teman-teman, sampai -5, -6. Tapi nggak kayak di Vermont. Kalau di Vermont tuh minus sampai 30. Minusnya banyak. Oke teman-teman, terus apalagi, kalian nanti akan kangen keluarga, ya kan? Iya gimana mau pulang? Nggak bisa dong pulang segampang-gampang kayak cuman Jakarta Jogja, ya nggak bisa. Terus biaya, apakah suamimu bisa memfasilitasi kamu dengan biaya? Terus kalaupun iya kan, pulang nggak mungkin seminggu 2 minggu, namanya juga dari Amerika ke Indonesia. Nah hal-hal seperti ini kalian tuh harus sudah pikirkan kalau tinggal di luar negeri. Kangen keluarga, kangen tanah air, kangen ini, kangen itu kamu harus mikir juga ya. Kemudian masalah makanan, di sini kan nggak ada tukang bakso lewat, tukang apa somai lewat, itu makanan yang aku pengenin tuh nggak ada. Ya apa nggak bisa masak kak? Ya bisa, kita bisa masak, tapi ya itu tadi kan bahan-bahannya belum tentu ada, ya kan? Bahan-bahannya, cabenya harus beli di Asian Store-nya di kotaku nggak ada, harus naik mobil 2 jam dari sini. Oke, bisa nanam kak? Iya, nanti kalau summer, nanti kalau musim panas baru aku nanam cabai. Ingat ya, musim panas kan cuma 3 bulan juga. Kalau kita nanam tanaman yang lebih lama dari itu ya nggak bisa, kayak pengen nanam pohon mangga, pohon apa itu tanaman tropis nggak bisa juga. Nanti udah musim dingin ya sekarang ya matilah, ya kan? Ya tanaman ya kayak sayuran yang cuma sekian bulan terus bisa dipanen. Oke, jadi nggak gampang, kalian jangan bayangin segala sesuatu ya oh gampang kah, gampang nggak seperti itu. Terus apalagi, kalian harus jadi orang yang bisa beradaptasi. Nah makin dingin teman-teman, harus jadi ini apa namanya, pinter-pinter beradaptasi. Jangan aku kalau nggak ketemu nasi tiap hari nggak bisa, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Karena apa, kan suami kita nggak makan nasi ya, bukan berarti kak apa nggak boleh kalau kita mau makan, ya boleh, cuma repot aja tiap hari masak nasi, sementara yang makan cuman kita, terus sementara pasangan kita cuma makannya tuh nyenaki gitu loh, tahu nggak sih nyenaki, cuma buat menyenangkan hati kita, tapi sebetulnya dia tuh nggak suka. Itu maksud saya. Jadi kak memangnya dia nggak doyan? Ya nggak doyan. Kamu pikir semua bule itu doyan? Semua orang asing itu doyan kayak yang bule-bule atau orang asing yang datang ke tanah air kita, yang mau nyoba ini mau nyoba itu? Nggak semua orang seperti itu. Nggak semua orang itu. Mereka itu bisa makan seperti itu karena mereka sudah biasa traveling ke sana kemari, udah biasa melancong sana sini, nyobain ini nyobain itu loh, kok ini enak ya, terus mereka bisa makan. Tapi teman-teman,
untuk orang yang model kayak suami saya yang pergi ke luar negeri dia memang boleh dibilang kalau untuk bahasa kita orang Indonesia itu kayak orang Cooper kali ya. Suami sendiri dibilang Cooper gini teman-teman. Ya mau nggak Cooper kayak gimana? Masalahnya apa? Dia belum pernah ke luar negeri, belum pernah melancong kemana. Dia tuh ke luar negeri itu cuman pertama kali ke luar negeri itu untuk menemui saya, mau ketemu saya, itu baru pertama kalinya dia ke luar negeri. Jadi jangan mengharapkan dia terus bisa doyan tempe, dia bisa makan sambal, dia bisa makan kare, apalah masakan Padang. Enggak loh, apa kakak nggak ngajarin kak, nggak apa ya, nggak nunjukin, maksudnya nggak mengenalkan. Oh iya, pastilah saya memperkenalkan lah masakan kita, tetapi apakah dia langsung doyan? Kan ya enggak. Ya dia nyoba, misalnya makan tempe ya, ini enak loh tempenya yang pakai tepung atau tempe yang biasa, dia makan. Oh iya dia bisa makan. Enak nggak? Iya gitu doang. Terus makan satu potong habis gitu, terus kita sodorin lagi, ayo lagi. Enggak, kamu aja, kamu kan lebih kangen kan makanan ini. Dari situ kan kita tahu dia cuma ngenakin gitu, cuma mau menyenangkan hati saya. Memakannya dengan menyenangkan hati saya. Terus kita coba, oh ini tahu, saya paling suka tahu, aku masak kayak gini, kamu cobain dong gitu kan, tahu goreng. Oh kok kayak karet ya, lah tahu masa kayak karet sih, it's like a tire, dia bilang kayak gitu. Jadi tuh teman, hal-hal seperti itu pernah nggak sih kalian bayangkan kalau menikah sama orang asing? Ada macam-macam perbedaan ya kan. Nah itu dulu juga saya belum terpikir, cuma karena saya orangnya itu ya saya suka beradaptasi dan suka menyesuaikan diri. Saya pikir saya orangnya cepat menyesuaikan diri, jadi ya oke lah kita yang menyesuaikan tuh. Toh buat kita makanan dia juga nggak ekstrim kan. Makanan orang sini kan kentang, burger, spaghetti, meatloaf, ya gitu kan. Ya sebetulnya sih membosankan, tapi kan buat kita ya bisa lah. Makanya buat saya oke, ya saya belajar makanan dia dan saya memperkenalkan makanan dia, tapi dia nggak terlalu enjoy, ya wes nggak apa-apa, nggak harus dipaksain gitu. Yang kayak gitu tuh kamu harus pikirkan ya teman-teman. Yang namanya suami istri kan saling menyesuaikan, mau nggak mau. Kalau dia mencintai kita, ya dia masih mau lah. Misalnya saya bikin nasi goreng, mie goreng, kare ayam, asal nggak pedes ya, pokoknya asal nggak pedes, ya dia mau lah, bisa gitu intinya. Apakah dia suka menikmati? Oh itu belum tentu. Itu yang saya nggak bisa jawab. Oh iya dia suka banget. No. Saya yakin dia cuma bisa makan. Masalah menikmati banget, suka banget, jangan ditanya ya. Kamu harus nanya sendiri sama dia. Oke. Itu masalah makanan kok jadi panjang ya. Makanan itu baru makanan loh teman-teman, belum kebiasaan yang lain, belum culture kita, segala macam. Jadi teman-teman, bukan resiko ya, dinamika dan masalah-masalah di dalam kawin campur itu yang kalian harus terpikir gitu, nggak sesederhana itu. Mungkin ada satu kalian yang pengen nanya gini, Kak, gimana kalau kita nikah, saya pengen nikah sama bule atau orang asing tetapi tinggalnya tetap di Indonesia gitu, jadi buat kamunya enak ya kan. Well, kamu harus mencari mereka itu, orang asing itu ya, gimana caranya, ikut komunitas mereka kah, atau kamu kerja di perusahaan asing kah, biar dapat teman-teman orang asing yang ada di Indonesia.
gitu. Jadi dengan begitu kan otomatis karena dia udah tinggal di sana, ya udah kamu nggak perlu pindah ke negaranya, ya kan. Cuman saya mau ingetin sama kalian, saya ingatkan, apakah kelihatan tuh suami dulu kan, kelihatan kan. Say Hi hi. gang, how you doing? Tuh kelihatan kan. I've just been out in the woods getting lumber. You don't wearing the clip so you cannot. Iya, dia say hi. Kerja motong kayu. Yang saya mau ingetin adalah kalau kalian sudah menikah nih sama orang asing yang ada di negaramu, maksudnya di negara kita di Indonesia, artinya kamu nggak perlu penyesuaian, nggak, ini itu enak kan buat kalian gitu kan, dan si suami kalian itu juga sudah menyesuaikan karena udah tinggal di sana ya kan, karena dia kerja di sana. Masalahnya, apakah jaminan setelah dia pensiun nanti tetap tinggal di tanah air kita? Nah, kalau dia bilang, kalau mereka punya rencana, oh aku kalau pensiun ya harus pulang ke negaraku, nah kamu juga harus pikirkan itu, kamu juga harus bersiap. Seandainya udah pensiun, dia pengen tetap tinggal di negaranya, jadi kamu nantinya juga bakal pindah ke negaranya gitu kan. Bukan saya nakut-nakutin dia, tapi kan kemungkinan itu bisa aja terjadi toh teman-teman. Oke, aku gak mau terlalu panjang teman-teman bahas. Kak, gimana kalau yang udah pensiun, terus kan tahu suami udah nggak kerja, nggak perlu harus ngikutin pekerjaan dia di mana, ya kayak suamiku dulu kan, proyeknya di mana kita harus ikutin dia. Sekarang dia udah pensiun, kok kakak nggak pindah ke tanah air? Iya, saya memang pengen ya. Oke, nanti ini kita bahas di video selanjutnya setelah suami kita pensiun, terus kita kayak gimana. Oke, gitu dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless you all.